Shalom, selamat pagi sahabat PKLU GPIB yang dikasihi Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini saya Mahda Taat, anggota dari PKLU GPIB Yahya, mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dan renungan pagi hari ini Rabu 26 Juni 2024. Sahabat PKLU GPIB, sebelum kita masuk dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita bersatu dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami ingin mengawali kehidupan kami pagi ini dengan mendasarinya melalui pembacaan firman Tuhan dan juga renungan pagi hari ini. Untuk itu kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, memimpin kami, sehingga kami beroleh hikmat di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni segala dosa kami, dan sempurnakanlah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Sahabat PKLU, pagi ini kita akan membaca Alkitab dari Injil Lukas 15 ayat 25 hingga 27. Injil Lukas 15 ayat 25 hingga 27 akan saya bacakan untuk kita semua. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat PKLU, pada pagi hari ini, kita akan membaca renungan pagi dari Sabda Bina Umat, dengan judul, Ujian Kebesaran Hati, sebagai ayat yang menjadi penuntun renungan pagi hari ini, dari Lukas 15 ayat yang ke-27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Demikian ayat 27 sebagai ayat renungan kita pagi hari ini. Sahabat PKLU, ajang kompetisi selalu menimbulkan persaingan. Setiap peserta selalu mengharapkan kemenangan. Namun, apakah suatu kompetisi hanya sekadar membuktikan siapa yang terbaik dan siapa yang layak menang? Bila tujuannya hanya menang atau kalah, maka kompetisi hanya berujung pada rasa kecewa, bahkan bisa mencari-cari kesalahan atas kekalahan yang dialami. Suasana kompetitif ini rupanya yang tercipta antara anak sulung terhadap anak bungsu. Anak sulung merasa punya hak penuh atas rumah dan warisan ayahnya, karena ia adalah anak yang selalu setia menemani serta melayani ayahnya. Berbeda dengan anak bungsu,
yang sudah menerima bagian warisan ayahnya, kemudian pergi dan menghabiskan harta warisan tersebut. Maka ketika anak bungsu kembali ke rumah dengan keadaan menyedihkan, apakah masih layak diterima? Disinilah persoalannya. Anak sulung merasa ia sudah bekerja dan melayani ayahnya. Tetapi mengapa anak bungsu kembali diterima di rumah dan disambut dengan pesta? Bukankah anak sulung yang selama ini memenangkan hati ayahnya lebih berhak menikmati sukacita dengan pesta syukur? Bagi si sulung, rumah menjadi tempat ia berkompetisi melawan saudaranya untuk merebut hati sang ayah. Sedangkan anak bungsu melihat rumah sebagai tempat pemulihan dan pertobatan atas kesalahan yang dilakukannya. Keluarga dan jemaat adalah tempat kita merindukan kasih Allah. Mari melihat keluarga dan jemaat bukan sebagai rumah kompetisi untuk menampilkan siapa yang paling baik, yang paling berkenan kepada Allah. Allah menerima dan menyambut setiap orang yang mau menjalani hidup baru dan membaharui komitmen untuk taat melakukan kehendaknya. Ingatlah, dalam perjalanan hidup kita, ujian kita adalah memiliki kebesaran hati untuk menerima sesama dengan saling menopang dan menikmati kasih Allah. Sahabat PKLU, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan dengar dan sudah kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengar boleh menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki kebesaran hati, menerima setiap orang dengan saling menopang dan mengasihi, seturut dengan firman-Mu. Bapa Surgawi, pagi ini kami mau berdoa untuk GPIB dimanapun berada. Kami mau berdoa untuk fungsionaris GPIB. Kami mau berdoa untuk unit-unit komisioner. Kami mau berdoa untuk Dewan PKLU beserta tim multimedia yang telah menyelenggarakan acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama hingga saat ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau boleh pakai hamba-hambamu, umatmu untuk menjadi saluran berkat melalui pewartaan Injil yang boleh berjalan hingga saat ini. Berikan kami kesehatan kepada segenap
anggota PKLU. Biarkanlah di tengah-tengah usia lanjut kami tetap senantiasa berjalan di dalam kasih setia Tuhan. Dan kami boleh menjadikan teladan di tengah-tengah keluarga kami, baik anak, cucu, dan juga orang-orang di sekitar kami, juga pelayanan-pelayanan kami dimanapun kami Tuhan tempatkan. Bapa Surgawi, kami mau berdoa juga untuk setiap program PKLU, baik di tingkat sinodal, di tingkat mupel, maupun di tingkat jemaat masing-masing. Berkatilah setiap program kerja dan anggaran yang telah tersusun, dan mampukan kepada para pengurus serta bersama bergandengan tangan bersama dengan anggota agar program kerja dan anggaran ini boleh terlaksana. Semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus-Mu tetap senantiasa menolong kami, menyertai kami, membimbing kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami yang kami perbuat baik sengaja maupun tak disengaja. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, sambut dan sempurnakanlah doa ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat PKLU, dengan demikian selesai sudah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin.